I don't wanna go too fast. No, cause nothing really lasts. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nama saya Dewi Arwati Solia dari Prodi PGSD STKIP Taman Siswa Bima semester 6. Nah, di sini saya akan membagikan kepada teman-teman tutorial bagaimana cara menguji homogenitas data. Teman-teman, homogenitas itu uji homogenitas itu adalah menguji mengenai apakah suatu data itu seragam atau tidak. Nah, di tutorial kali ini saya menggunakan Microsoft Excel untuk menguji homogenitas suatu data dengan cara menggunakan koefisiensi variasi data. Nah, koefisiensi variasi data ini berguna untuk menyatakan dalam bentuk persentase ya teman-teman, itu untuk menentukan apakah data itu homogen atau tidak, dengan cara nanti kita akan melihat kesimpulan dari hasil simpangan rata-rata atau simpangan rata-rata yang dibagikan dengan simpangan baku kemudian dikalikan 100%. Itu adalah rumus dari koefisiensi data yang kemudian akan memperlihatkan apabila semakin kecil koefisiensi data yang didapatkan, maka data tersebut adalah data yang homogen ataupun seragam ya. Nah, sebaliknya apabila koefisiensi data yang dihasilkan itu besar, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut tidak homogen. Tetapi teman-teman, sebelumnya saya akan memperlihatkan terlebih dahulu nih rumus manualnya ya. Ini adalah rumus-rumus yang kita gunakan apabila kita menghitung ataupun menguji homogenitas suatu data itu secara manual. Ini adalah rumus-rumusnya. Tentu apabila kita menghitung manual, pasti pertama kita akan membutuhkan waktu yang relatif lama. Kedua, hasil yang kita lakukan, yang kita dapatkan belum tentu itu hasil yang pasti, karena mungkin ada kesalahan saat kita menginput atau menuliskan rumus-rumusnya. Nah, dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel, kita dapat pertama itu menghemat waktu. Kedua, datanya akan semakin relatable dengan data yang dengan nilai-nilai yang kita masukkan atau data-data yang akan kita uji. Nah, untuk dapat menguji homogenitas, kita seperti yang saya katakan tadi, kita akan menggunakan koefisiensi variasi data. Variasi data ya. Kita akan menggunakan koefisiensi data ini dengan cara pertama kita harus menghitung simpangan rata-ratanya. Nah, rumusnya adalah apabila kita menggunakan Microsoft Excel, rumusnya adalah sama dengan average ya. Kemudian karena ini data UTS fisika, untuk variasi pertama itu adalah UTS fisika ya. Kita blok enter, ini hasilnya. Kemudian kita menghitung simpangan baku sama dengan dulu ya, kita masukkan rumusnya itu sama dengan ST-DEVA, kemudian kita blok lagi, enter. Selanjutnya koefisiensi data, seperti yang saya katakan tadi, koefisiensi data adalah perbandingan antara simpangan rata-rata dan simpangan baku. Rumusnya adalah sama dengan buka kurung ya,
simpangan rata-rata dibagi dengan simpangan baku tutup kurung. Karena koefisiensi data ini dia bentuk penyajian datanya adalah persentase, maka kita akan mengkalikannya dengan 100. Hasilnya adalah 514,9 sekian. Nah, dapat kita simpulkan koefisiensi efisiensi variasi data UTS fisika itu sama dengan 514,9%. Selanjutnya untuk data UTS kimia sama halnya, kita akan menggunakan koefisiensi datanya juga, yaitu sama dengan cara pertama rata-rata. Tadi kita memasukkan rumus sama dengan average, kemudian kita blok di bagian UTS kimianya, terus simpangan bakunya seperti tadi ST D. Oke, kemudian kita blok, enter. Sudah. Selanjutnya untuk koefisiensi datanya itu sama dengan buka kurung, simpangan rata-rata dibagi dengan simpangan baku tutup kurung, kemudian dikalikan 100. Ini adalah ya. Jadi kesimpulan dari koefisiensi variasi data dari UTS kimia adalah 662,9%. Nah, dari koefisiensi variasi data ini dapat diartikan bahwa atau dapat disimpulkan bahwa data UTS fisika lebih homogen dibandingkan dengan data UTS kimia karena koefisiensinya ya. Nah, kita ke bawah terlebih dulu, karena koefisiensi UTS fisika lebih kecil. Seperti yang saya katakan tadi, suatu data dapat dikatakan homogen apabila nilai koefisiensi variasi datanya itu lebih kecil. Karena semakin kecil berarti itu dia semakin seragam, dan apabila semakin seragam berarti dia homogen. Jadi teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada tutorial kali ini. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila masih terdapat kekeliruan ataupun kekurangan di dalam tutorial ini, karena saya memang backgroundnya bukan di matematika ataupun statistik, jadi mohon maaf ya. Jadi saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.